Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Kasnayanti, NIM 19233065. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai business plan. Business plan yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai banana queen. Banana queen ini yaitu pisang crispy aneka rasa. Latar belakang saya membuat usaha ini yaitu karena makanan yang terbuat dari pisang yang ditaburi oleh coklat, keju susu sesuai dengan permintaan pelanggan ini banyak yang menyukainya, terutama bagi orang yang pecinta makanan yang manis-manis. Dari banyaknya orang yang menyukai pisang goreng crispy aneka rasa membuat saya tertarik untuk membuat bisnis ini. Karena produk ini banyak disukai oleh orang tua maupun orang muda. Nah, bidang usaha yang akan dijalani yaitu pisang goreng crispy aneka rasa. Tujuannya itu belajar dan mencari pengalaman berwirausaha, memberikan kepuasan pada konsumen, pencipta lapangan kerja, memberi kepercayaan kepada konsumen. Serta manfaatnya yaitu cemilan sehat menciptakan lapangan kerja. Nah, selanjutnya masuk pada gambaran umum rancangan usaha. Yang pertama, rancangan produksi yaitu bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan yaitu pisang, tepung panir, tepung ketan segitiga biru, air secukupnya, dan minyak goreng. Serta bahan tambahannya itu wadah, kemasan makanan, pengaduk adonan, wajan. Topping-topping yang digunakan yaitu coklat, keju, kelapa, stroberi, taro, dan lain-lain sebagainya. Nah, gambar produk yang disajikan yaitu seperti gambar yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu mengenai alat atau teknologi dan teknologi pelengkap. Nah, alatnya yaitu wadah, jepitan makanan, kompor, kemasan, wajan, sendok goreng, titisan minyak. Dan teknologi yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini yaitu mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memasak makanan tersebut, serta merumuskan kegiatan operasi usaha ke depan, serta marketplace dengan mempertimbangkan kemampuan atau sumber daya yang ada untuk memaksimalkan laba. Yang kedua yaitu organizing. Organizing ini yaitu pembagian pekerjaan pengolahan produk dengan mempertimbangkan keahlian dari masing-masing anggota. Selanjutnya yaitu actuating. Actuating ini yaitu suatu proses realisasi dari perencanaan sebelumnya terkait pembuatan aplikasi dan menjalankan bisnis dengan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu controlling. Controlling ini yaitu kegiatan monitoring terkait prospek bisnis yang sudah berjalan, termasuk penilaian kepuasan konsumen terhadap makanan yang disajikan berupa penilaian dari segi rasa, penampilan, dan kebersihan sehingga dapat dilakukan evaluasi agar produk ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. Lanjut kepada kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini yaitu bisnis ini bergerak di bidang kuliner dengan kapasitas produksi yang baik dan menggunakan bahan baku yang memiliki kualitas yang bagus dan aman dikonsumsi khalayak umum. Lanjut kepada risiko bisnis dan pengelolaan. Yang pertama yaitu risiko produk, yaitu risiko di mana produk bisa saja mengalami kerugian akibat besarnya pengeluaran daripada pendapatan dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk mengelola risiko ini, kami menggunakan metode minimizing risk dengan implementasi merekrut anggota yang berpengalaman dalam pembuatan pisang crispy aneka rasa dan sangat berpengalaman dalam strategi promosi serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang menggambarkan produk tidak laku di pasar atau gagal memasuki pasar. Risiko ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurang tepatnya strategi pemasaran yang dilakukan,
Lalu untuk solusinya yaitu dengan metode minimizing risk berupa implementasi melakukan analisis pasar untuk mendapatkan pangsa pasar dan target pasar sehingga bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat dan kegagalan pasar dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu risiko eksekusi atau operasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan operasi perusahaan seperti pengambilan keputusan dan kegagalan dari menjalankan perencanaan bisnis. Nah, lanjut kepada dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, dampaknya terhadap lingkungan ekonomi. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner yang bisa membawa dampak bagi nilai ekonomi mahasiswa sembari menjalankan pendidikan di kampus, juga menjadi pebisnis muda yang bisa menghasilkan uang sendiri atau tambahan uang sendiri dan harus tekun menjalankan usaha ini agar hasil yang didapatkan maksimal. Selanjutnya yaitu sosial. Di lingkungan sosial dampaknya itu dengan adanya bisnis ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan serta mengembangkan usaha yang ada di tengah masyarakat sehingga faktor sosial seperti pengangguran dapat berkurang. Selanjutnya lingkungan budaya. Di lingkungan budaya dampaknya itu dengan adanya peluang bisnis kuliner ini mampu membuka pikiran dan inovasi-inovasi baru akan kuliner yang diminati oleh banyak orang dan juga menarik dari pihak mahasiswa yang lain untuk menciptakan suatu ide atau inovasi baru yang bisa dikelola dari sumber daya alam yang berada di daerahnya tersebut. Lanjut pada rencana manajemen. Yaitu mengenai kegunaan keunggulan, keunikan atau inovasi. Nah, cemilan bagi orang-orang dan bisa juga dimakan saat sedang belajar. Keunggulan dan keunikannya saya menyediakannya dengan berbagai macam varian rasa. Untuk lokasi usaha sendiri yaitu bisnis Banana Queen ini dilaksanakan di Sumatera Barat dan pusatnya itu di Padang untuk produksi, untuk bagian produksi. Selanjutnya itu analisis SWOT, yaitu terdapat 4 faktor yang menjadi pertimbangan keberlangsungan bisnis Banana Queen ini, yakni yang pertama yaitu kekuatan, strength, yaitu produk mudah dipasarkan, cita rasa produk yang khas, harga termasuk murah, memiliki varian rasa yang banyak, bentuk pangan yang menarik, semangat kewirausahaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya sendiri yaitu harga bahan baku yang kadang tidak stabil, serta kerugian akibat barang rusak. Lalu opportunity yaitu atau peluang, yaitu banyak orang tua ataupun anak-anak yang menyukai makanan Banana Queen. Lalu masyarakat yang gemar membeli makanan sehat, unik dan berbeda, proses distribusinya juga mudah. Yang selanjutnya itu ancaman. Adanya pesaing yang membuat produk sejenis dengan harga setara. Lalu harga bahan baku yang dapat tiba-tiba naik sehingga menyebabkan kenaikan harga juga pada produk. Selanjutnya masyarakat merasa cepat bosan. Nah, strategi perusahaan. Strategi dari perusahaan yaitu yang pertama strategi kegiatan sosial, yaitu media sosial promosi menggunakan sosial media baik melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media sistem promosi menggunakan branding dengan teknik sosial media optimization. Selanjutnya yaitu komunikasi media strategi, yaitu merupakan kombinasi promosi melalui komunitas media dengan mengintegrasikan sosial media. Selanjutnya itu web content strategi, website yang memberikan efisiensi dan efektivitas bagi konsumen, exhibition and event, video content, personal promotion, dan poster brosur. Lanjut kepada rancangan pemasaran.
Untuk target konsumen sendiri yaitu masyarakat umum, mahasiswa ataupun siswa, lalu di acara event-event dan institusi pemerintahan. Selanjutnya itu wilayah pemasaran. Pemasaran dalam usaha ini yang masih direncanakan di wilayah Sumatera Barat dan usaha yang hanya berdiri di Kota Padang akan dikembangkan ke depannya dengan memperluas area pemasaran menjadi nasional dengan memperluas pelayanan hingga ke beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem online. Selanjutnya itu situasi persaingan. Untuk saat ini penulis mempunyai beberapa pesaing seperti penjual pisang crispy yang sudah lebih dahulu menjalankan usahanya. Pengaruh pesaing terhadap penjual lain berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan dan memiliki branding sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan membeli produk mereka. Selanjutnya yaitu jumlah dan harga produksi. Harga jual produk Banana Queen disesuaikan dengan harga pesaing yaitu 10.000 per kotaknya. Setiap kotak berisi varian topping yang berbeda-beda sesuai dengan selera konsumen. Lanjut pada rencana anggaran biaya dan perakiraan profit. Biaya yang diperlukan adalah biaya untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat pisang crispy aneka rasa, yaitu kebutuhan investasi dan modal. Untuk modal awal membutuhkan dana sebesar 6.300.000 dalam 1 bulan, karena untuk modal satu kotaknya yaitu 7.000 dan untuk 1 bulan target penjualan yaitu 900 kotak. Nah, rencana laba atau rugi yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya yaitu 9 juta dikurang 6.300.000 yaitu hasilnya 2.700.000 per bulan. Untuk rencana laba rugi 6 bulannya yaitu 2.700.000 dikali dengan 6 yaitu 16.200.000. Lanjut pada jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatannya sendiri yaitu persiapan alat, bahan, dan tempat produksi yaitu di minggu kedua 2 sampai dengan 4 Januari. Selanjutnya produksi yaitu di minggu ke-4 Januari sampai dengan minggu ke-1 bulan Mei. Lalu untuk promosi yaitu minggu ke-1 bulan Februari sampai dengan minggu pertama di bulan Mei. Untuk pemasaran yaitu minggu pertama di bulan Februari sampai dengan minggu pertama di bulan Mei. Untuk evaluasi minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu ketiga bulan Mei. Untuk pembuatan laporan yaitu minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu ketiga bulan Mei. Untuk jadwal setiap harinya buka jam 8 sampai dengan 20.00. Nah, dari Google Trends sendiri, minat seiring waktu pisang crispy ini seperti yang kita lihat pada gambar yaitu naik setiap tahunnya. Dan jika dibandingkan dengan tempe crispy sangat jauh berbeda di atas. Jadi untuk peluang usaha sendiri sangatlah baik ke depannya apabila mampu bersaing di dunia bisnis. Nah, sekian untuk penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.